Yakob Karet dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait mutasi jabatannya oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Hari kedua pelaksanaan side event U20 peserta mengunjungi Pulau Mansinam dan Pulau Nusmapi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pencopotan jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong beruntut panjang. Pasalnya Yakob Karet dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait mutasi jabatannya oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Sehari setelah dicopot dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, Yakob Karet bersama kuasa hukumnya menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Sorong pada Jumat 17 Juni 2022. Dalam keterangan persnya, Yakob Karet mengatakan pencopotan dirinya dari jabatan Sekda syarat dengan kepentingan dinasti politik kekuasaan 2024-2029. Menurutnya, keputusan wali kota untuk menggantikan dirinya sesuai ketentuan ASN seorang sekretaris daerah dievaluasi 5 tahun atau 2 tahun 6 bulan baru dilakukan evaluasi. Yakob menjelaskan evaluasi kinerja dirinya karena ada kepentingan menjelang berakhirnya masa jabatan yang diganti penjabat wali kota Sorong dan situasi politik di daerah. Bahkan mantan Sekda Kota Sorong yang baru menjabat 1 tahun 5 bulan ini menunjukkan dokumen seleksi jabatan Sekda dan memperoleh nilai tertinggi dan dilantik pada tanggal 5 November tahun 2020. Meski demikian, kata Yakob, pencopotan dirinya itu baru diketahui setelah acara pelantikan itu berlangsung. Sehingga ia mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong untuk mengambil SK tersebut dan mengundurkan diri sebagai staf ahli Wali Kota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Mutasi ini mendadak. Mutasi seorang sekretaris daerah itu tidak sama dengan mutasi JPT pejabat yang lainnya, agak beda. Ya, bukan disamakan dengan pejabat tinggi pertama eselon 2B. Ya, beda dengan mutasi seorang sekretaris daerah. Dipilih. Kenapa saya diganti? Begini masalahnya, saya mengikuti seleksi ketika pendaftaran itu dilakukan, bukan seleksi JPT, pejabat di kota tidak ada yang memenuhi syarat dan diperpanjang 2 kali. Saya dari Maibrat, saya masuk. Saya menyadari betapa hubungan kerja beliau kurang lebih 9 tahun, 10 tahun kurang 2 bulan ya. Itu saya 10 tahun kurang 2 bulan. Saya dari luar masuk. Ya. Ada kepentingan-kepentingan yang telah kondisi politik dan sebagainya. Ya, saya berusaha untuk berada dalam sistem itu untuk bisa ada bersama-sama. Tapi kondisi yang saya hadapi adalah lain. Saya menjadi semacam dianggap menentang. Padahal tidak, kenyataan tidak. Sebagai staf tetap loyal kepada atasan dan melaksanakan. Itu terbukti. Hal yang ketiga, karena tidak sinkronnya atau harmonisnya, karena ada kepentingan, kepentingan dinasti untuk mempertahankan kekuasaan. Itu saja. Sehingga berusaha dilengsarkan ini lalu karena ada PJ tinggal 2 bulan. Di mana-mana bisa dengar sendiri, ada dengar PJ di satu Papua ini hampir seluruhnya sekda. Pihak kuasa hukum mantan Sekda Kota Sorong, Jeromias Watimena, mengatakan berdasarkan SK mutasi jabatan pemerintah Kota Sorong, pihaknya akan mempelajari dan selanjutnya akan menempuh jalur hukum. Yaitu terkait dengan mutasi jabatan yang dilaksanakan dalam pemerintah Kota Sorong yang baru dilaksanakan pada hari ini. SK sudah kami dapatkan. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan klien kami akan pelajari dan kami akan dengan segera akan melakukan upaya hukum. Yang seperti tadi sudah disampaikan kepada oleh klien kami, ada beberapa langkah yang akan beliau upayakan. Tetapi langkah-langkah itu kami tidak akan sampaikan di sini terperinci karena kami koordinasi dulu dengan klien kami dan akan kami sesegera mungkin upaya hukum akan kami lakukan.
Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Tidak. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan side event U20 di Manokwari, Papua Barat, delegasi dan juga peserta melaksanakan kunjungan ke Pulau Mansinam dan Pulau Nusmapi. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, hari kedua kegiatan side event U20 di Manokwari yaitu City Tour. Sejak jam 8 pagi peserta melakukan kunjungan ke SMA Kasuari Nusantara. Dalam kunjungan tersebut peserta disuguhi atraksi dari siswa SMA Kasuari Nusantara. Diakhiri dengan penandatanganan sebagai tanda satu kesatuan menjaga keberagaman. Selanjutnya peserta bertolak ke Pulau Mansinam menggunakan kafe terapung milik komunitas anak air. Setibanya di Pulau Mansinam, peserta melakukan penanaman pohon sebagai wujud mendukung penghijauan di Pulau Mansinam dan di tanah Papua. Ketua Panitia Lokal Side Event U20 Hans Lodwig Mandachan mengatakan, kegiatan yang dilakukan dibagi dua, ada yang berdiskusi dan juga ada yang tur melihat suasana kota Manokwari. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah tur ke Pulau Mansinam dan Pulau Nusmapi. Dengan kegiatan menanam pohon, melepas 30 tukik dan menanam terumbu karang di perairan Teluk Sawaibu. Kegiatan U20 ini kegiatan yang diadakan di Provinsi Papua Barat dan di Kabupaten Manokwari. Dan kegiatan yang pertama Women 20 sudah selesai, kegiatan kedua yang U20. Nah, U20 ini kegiatan ini akan diadakan dua tempat, dua kegiatan. Jadi nanti di outdoor di dalam ruangan berdiskusi dan kita tur ke lapangan luar. Nah, kegiatan itu yang pertama kita ke Pulau Mansinam. Sekalian karena pulau ini adalah pulau keberagaman. Semua agama, semua suku bangsa berasal dari pulau ini. Dari pulau ini kita juga adakan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan. Nah, dari Pulau Mansinam ini kita akan beralih ke Pulau Nusmapi. Pulau Nusmapi untuk kita melepaskan tukik dan kelanjutan kita ke Ombes di laut untuk kita menanam terumbu karang. Tapi menanam secara simbolis. Sementara 2 hektar untuk terumbu karang ada di lingkungan di dalam teluk ini. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Erens Ngabalin saat diwawancarai mengatakan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berpartisipasi mensukseskan side event U20 dengan menanam pohon. Bibit pohon yang disiapkan sebanyak 100 pohon dengan jenis pohon matoa, merbau, dan juga jenis lokal lainnya. Diharapkan aksi menanam pohon dapat menjadi cenderamata. Ya, baik. Kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan event Side Meet 20 di Manokwari, Papua Barat, yaitu dengan mengadakan aksi penanaman pohon sebanyak 100 pohon hari ini di Pulau Mansinam. Terdiri dari jenis-jenis unggulan lokal seperti matoa, merbau, bintangur ya. Dan ini boleh ditanam oleh berbagai delegasi yang datang dari 17 negara. Mereka sangat happy dan kami berharap tanaman-tanaman ini menjadi cenderamata yang nanti mereka bisa datang dan kembali melihat. Untuk jumlah delegasi peserta yang datang perwakilan dari Argentina, World Bank Amerika Serikat, Meksiko, Rusia, Jepang, Thailand, Cina, Vietnam, dan juga peserta lokal dari wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dengan dilaksanakan penanaman pohon dan juga terumbu karang serta melepas tukik di perairan Manokwari, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi generasi muda Papua untuk selalu menjaga alam. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat adat yang ada di wilayah Bomberai menyatakan sikap untuk mendukung daerah otonomi baru atau DOB calon Provinsi Bomberai Raya kepada Presiden Republik Indonesia. Pernyataan sikap ini disampaikan masyarakat adat mulai dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat, yang dimana menyampaikan pembentukan calon daerah otonomi baru DOB Provinsi Bomberai Raya, yaitu Kabupaten Kokas, Kota Madya Fakfak, Kabupaten Moskona, Kabupaten Baboraya, Kabupaten Kuriwa Mesa, Kabupaten Teluk Arguni, Kabupaten Teluk Etna, dan Kabupaten Yamor. Dalam aspirasi masyarakat adat, yaitu pertama dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal demi tercapainya kesejahteraan rakyat.
Maka perlu dengan segera dilakukan pemekaran Provinsi Bomberai Raya dan Kabupaten serta Kota Madya. 5 poin aspirasi seluruh masyarakat adat Bomberai meminta kepada Presiden Republik Indonesia kiranya berkenan dapat menyetujui usulan calon otonomi baru Provinsi Bomberai Raya. Bupati Teluk Wendamai Hendrik Mambor mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Bomberai mengharapkan kepada penjabat Gubernur Papua Barat sebagai kepala daerah untuk selanjutnya menyampaikan kesepakatan yang telah mereka buat kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Tetapi juga DPR RI dapat melihat dan menjawab aspirasi dari seluruh masyarakat adat tentang Provinsi Bomberai Raya. Sebelum ke Bapak Presiden mungkin lebih dulu pada Bapak Gubernur, karena selain beliau ada pimpinan kami di wilayah provinsi, tapi juga beliau adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Maka kami di wilayah masyarakat, seluruh masyarakat di wilayah adat Bomberai menaruh harapan kepada Bapak Gubernur selaku kepala daerah di wilayah Provinsi Papua Barat yang di dalamnya ada wilayah adat Bomberai Raya, itu untuk memberikan dukungan, tetapi juga selaku wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan niat, maksud atau kesepakatan kami di wilayah Bomberai Raya ini kepada pemerintah pusat, juga kepada Bapak Presiden dan jajaran, tapi juga DPR RI kiranya dapat mengakomodir dan memperhatikan aspirasi masyarakat di wilayah Bomberai Raya. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel dalam Kota Manokwari ini dihadiri langsung Bupati Kaimana, Bupati Fakfak, dan sejumlah pejabat dan perwakilan masyarakat adat di wilayah Bomberai Raya. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat melalui Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Kegiatan ini merupakan puncak kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan secara serentak pada Jumat 17 Juni 2022 kemarin. Dipusatkan di Kalimantan Timur yang dihadiri langsung Kapolri, Forkopimda Provinsi Kaltim, serta penjabat utama Mabes Polri, dan dilaksanakan interaksi melalui media Zoom meeting terhadap seluruh Polda. Sementara kegiatan bakti kesehatan yang digelar itu langsung ditinjau Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, didampingi sejumlah PJU di Rumah Sakit Bayangkara. Kapolda Papua Barat mengatakan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 dilaksanakan oleh Polda Papua Barat dan Polres jajaran, meliputi kegiatan donor darah, pengobatan massal, sunatan massal, operasi celah bibir, dan langit-langit, serta vaksinasi COVID-19. Berikan beberapa informasi ya terkait dengan perayaan 1 Juli 2022 ke-76 ya Polri. Pada intinya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pada tanggal 17 ini kita melaksanakan kegiatan berbagai macam kegiatan bakti sosial ya, termasuk bakti kesehatan. Nah, untuk bakti sosial, bakti kesehatan kita baru saja melihat kegiatan operasi sunding ya, kemudian sunatan massal, terus kemudian juga pengobatan massal juga kita lakukan, donor darah, dan vaksinasi ya. Vaksinasi sebagaimana kita sudah konsisten komitmen kita dalam event 1 Juli ini juga kita masih kembali di dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mencapai 100% ya vaksinasi di wilayah Papua. Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi mengatakan, bakti kesehatan tersebut yang ditinjau langsung oleh Kapolda Papua Barat sekaligus menyerahkan bansos kepada peserta bakti kesehatan tersebut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pada lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Hidayatullah di Papua Barat, Yayasan Hidayatullah Papua Barat gelar upgrading bagi guru Hidayatullah. Upgrading Guru Hidayatullah se-Papua Barat yang bertujuan mengembangkan SDM para guru yang bernaung pada Yayasan Hidayatullah se-Papua Barat
dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo yang berlangsung di Aula Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari Sabtu pagi tadi. Turut hadir dalam pembukaan upgrading Guru Hidayatullah se-Papua Barat, Ketua DPP Hidayatullah Pusat, Ketua DPW Hidayatullah Papua Barat Hasdal Ambal, serta para peserta dari kabupaten kota se-Papua Barat. Hasdar Ambal selaku Ketua DPW Hidayatullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hidayatullah kini telah menjadi organisasi masyarakat, sehingga dalam pengembangannya pembentukan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar dan juga siswa Hidayatullah sangat perlu dilakukan. Menjadi agenda setiap tahun dalam rangka untuk bagaimana mempersiapkan SDM khususnya di Papua Barat ini, sehingga setiap tahun menjadi agenda untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang tersebar di setiap kabupaten kota ini agar bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, karena sesungguhnya SDM yang berkualitas itu juga berbanding lurus dengan pendidik yang juga berkualitas. Selain itu, lebih lanjut disampaikan Wakil Bupati Edi Budoyo bahwa dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, maka iman dan pendidik harus dibangun secara bersama-sama. Sesuai dengan tugas pokok pemerintah, kami hanya berharap bahwa dalam pembekalan upgrading Bapak Ibu sebagai guru di lingkungan Hidayatullah ini, nanti dalam kembali ke tempat tugas masing-masing, bisa senantiasa menjalin sinergitas, harmonisasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Yang di Kabupaten Manokwari, ya dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, tadi yang di Raja Ampat, di Kemana tadi juga ada. Kami setuju tadi bahwa penjelasan dari pengurus pusat bahwa Hidayatullah ini akan senantiasa meningkatkan SDM. Ini kan juga dalam rangka meningkatkan SDM karena upgrading para guru-guru di lingkup Hidayatullah Provinsi Papua Barat. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Manokwari, khususnya di Papua Barat pada umumnya, atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, Edi Budoyo menyampaikan jika Pemda Manokwari siap mendukung penuh Yayasan Hidayatullah yang dalam gagasannya akan mengembangkan lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.